Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu teori paling menarik dalam ilmu ekonomi dan psikologi, yaitu teori peluang atau prospect theory. Mungkin terdengar rumit, tapi tenang saja. Saya akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Teori ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang pengambilan keputusan, terutama yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Teori peluang dikembangkan oleh dua psikolog jenius, Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979. Kahneman bahkan memenangkan hadiah Nobel Ekonomi pada tahun 2002 untuk karyanya ini. Jadi, apa sih sebenarnya teori peluang itu? Sederhananya, ini adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana orang membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang mengandung risiko. Yang membuat teori ini revolusioner adalah karena ia menantang asumsi lama dalam ekonomi klasik yang disebut teori utilitas harapan. Teori lama itu bilang kita manusia selalu rasional, selalu memilih opsi yang memberikan keuntungan maksimal. Tapi Kahneman dan Tversky menemukan kenyataannya tidak selalu begitu. Kita seringkali tidak rasional, dan keputusan kita sangat dipengaruhi oleh cara informasi disajikan. Pilar utama dari teori peluang ada 3, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah titik referensi. Ini adalah ide bahwa kita tidak mengevaluasi hasil secara absolut, tapi secara relatif terhadap suatu titik awal. Titik referensi ini bisa jadi kondisi kita saat ini, ekspektasi kita, atau apa yang kita anggap sebagai status quo. Misalnya, mendapatkan uang Rp100.000 akan terasa sangat berbeda bagi orang yang tidak punya uang sama sekali dibandingkan dengan seorang miliarder. Bagi yang pertama, itu adalah keuntungan besar. Bagi yang kedua, mungkin tidak ada artinya. Jadi, nilai yang kita berikan pada suatu hasil sangat bergantung dari mana kita memulainya. Titik referensi ini memisahkan hasil menjadi 2 kategori, keuntungan atau kerugian. Pilar kedua adalah sensitivitas yang menurun. Ini berarti dampak psikologis dari setiap tambahan keuntungan atau kerugian akan semakin berkurang seiring dengan menjauhnya kita dari titik referensi. Coba bayangkan ini. Perbedaan antara tidak mendapatkan uang sama sekali dengan mendapatkan Rp100.000 terasa sangat signifikan, tapi perbedaan antara mendapatkan Rp1.100.000 dengan Rp1.200.000, walaupun nominalnya sama-sama Rp100.000, rasanya tidak sebesar perbedaan yang pertama tadi. Hal yang sama berlaku untuk kerugian. Kehilangan Rp100.000 pertama terasa jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan Rp100.000 setelah kita sudah kehilangan Rp1.000.000. Sensitivitas kita terhadap perubahan menurun seiring besarnya nominal yang terlibat. Pilar ketiga, dan mungkin yang paling terkenal, adalah penghindaran kerugian atau loss aversion. Ini adalah konsep bahwa secara psikologis, dampak dari kerugian terasa jauh lebih kuat daripada dampak dari keuntungan dengan jumlah yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa rasa sakit karena kehilangan Rp100.000 bisa terasa 2 kali lebih kuat daripada kesenangan mendapatkan Rp100.000. Itulah mengapa kita cenderung lebih termotivasi untuk menghindari kerugian daripada mengejar keuntungan. Fenomena ini menjelaskan banyak perilaku kita sehari-hari, seperti mengapa kita enggan menjual saham yang sedang merugi dengan harapan nilainya akan kembali naik. Padahal secara rasional mungkin lebih baik untuk segera menjualnya, kita benci rugi. Nah, dari 3 pilar tadi, teori peluang membagi proses pengambilan keputusan kita menjadi 2 fase. Fase pertama adalah fase penyuntingan atau editing fase. Di fase ini, kita menyederhanakan pilihan-pilihan yang ada di hadapan kita. Kita secara mental mengedit informasi agar lebih mudah diproses. Salah satu caranya adalah dengan melakukan coding, yaitu mengkategorikan hasil sebagai keuntungan atau kerugian relatif terhadap titik referensi kita.
Kita juga mungkin akan menggabungkan probabilitas yang mirip atau memisahkan komponen-komponen tertentu dari sebuah pilihan untuk membuatnya lebih mudah dibandingkan. Phase ini adalah tentang bagaimana kita membingkai atau framing masalah di kepala kita. Setelah menyuntin, kita masuk ke phase evaluasi. Di phase ini, kita menilai pilihan-pilihan yang sudah kita sederhanakan tadi dan memilih mana yang memiliki nilai tertinggi. Tapi, nilai di sini bukan nilai objektif dalam rupiah, melainkan nilai subjektif yang kita rasakan. Teori peluang menggunakan dua fungsi untuk ini. Pertama, ada fungsi nilai yang mengubah hasil objektif, seperti uang, menjadi nilai subjektif atau kepuasan psikologis. Fungsi ini berbentuk huruf S yang miring di kuadran keuntungan. Kurvanya cekung menunjukkan sensitivitas yang menurun tadi. Di kuadran kerugian, kurvanya cembung dan lebih curam yang mencerminkan penghindaran kerugian. Kurva yang lebih curam di sisi kerugian inilah yang secara matematis menunjukkan bahwa sakitnya kerugian lebih besar dari senangnya keuntungan. Fungsi kedua dalam fase evaluasi adalah fungsi bobot probabilitas. Ini juga sangat menarik. Ternyata, kita tidak memperlakukan probabilitas secara linear. Kita cenderung melebih-lebihkan bobot probabilitas yang kecil. Misalnya, kemungkinan menang lotre yang sangat kecil. Katakanlah 0,001%. Secara psikologis, kita anggap lebih besar dari 0. Inilah yang membuat kita tetap membeli tiket lotre. Sebaliknya, kita cenderung kurang menghargai probabilitas yang besar. Perbedaan antara kepastian 100% dengan kemungkinan 99% terasa jauh lebih besar daripada perbedaan antara kemungkinan 51% dengan 50%. Padahal selisihnya sama-sama 1%. Fenomena ini dikenal sebagai efek kepastian atau certainty effect. Kita sangat menyukai kepastian dan bersedia membayar mahal untuk mendapatkannya. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana teori ini bekerja. Bayangkan saya menawarkan dua pilihan. Pilihan A, Anda pasti akan menerima Rp900.000. Pilihan B, Anda punya 90% kesempatan untuk mendapatkan Rp1.000.000 dan 10% kesempatan tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang, coba kita balik situasinya. Bayangkan Anda pasti akan kehilangan Rp900.000 pilihan C, atau Anda bisa memilih pilihan D, di mana ada 90% kemungkinan kehilangan Rp1.000.000 dan 10% kemungkinan tidak kehilangan apa-apa. Dalam skenario ini, kebanyakan orang akan memilih pilihan B. Mereka lebih suka mengambil risiko untuk mencoba menghindari kerugian, meskipun risiko itu bisa membuat mereka rugi lebih besar. Ini adalah contoh perilaku mencari risiko ketika berhadapan dengan kerugian. Padahal, jika kita lihat, kedua skenario ini adalah cerminan satu sama lain. Keputusan kita berubah total hanya karena masalahnya dibingkai sebagai keuntungan atau kerugian. Teori peluang memiliki implikasi yang sangat luas, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam pemasaran, kebijakan publik, dan bahkan kesehatan. Dalam pemasaran, prinsip framing sering digunakan. Misalnya, produk yang diiklankan sebagai 95% bebas lemak akan lebih laku daripada produk yang diiklankan sebagai mengandung 5% lemak, meskipun informasinya sama persis. Kalimat pertama membingkainya sebagai keuntungan bebas lemak, sedangkan yang kedua sebagai kerugian mengandung lemak. Dalam kebijakan publik, cara pemerintah menyajikan program baru bisa sangat mempengaruhi dukungan masyarakat. Program yang menekankan jumlah nyawa yang diselamatkan akan lebih diterima daripada program yang menekankan jumlah nyawa yang hilang, bahkan jika angkanya identik. Di dunia investasi, teori peluang menjelaskan mengapa investor cenderung menahan saham yang merugi terlalu lama dan menjual saham yang untung terlalu cepat. Menjual saham yang rugi berarti merealisasikan kerugian tersebut, dan itu terasa sangat menyakitkan karena loss aversion. Jadi, investor terus berharap harganya akan naik kembali. Sebaliknya, saat saham untung, mereka cepat-cepat menjualnya untuk mengamankan keuntungan yang pasti, karena takut keuntungannya hilang.
Perilaku ini dikenal sebagai disposition effect dan seringkali bukan strategi investasi yang optimal. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari teori peluang untuk kehidupan kita sehari-hari? Pertama, sadarilah bahwa cara sebuah pilihan disajikan sangat mempengaruhi keputusan kita. Cobalah untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Jika seseorang menawarkan sesuatu yang dibingkai sebagai keuntungan, coba pikirkan apa kerugian potensialnya, dan sebaliknya. Kedua, waspadai kecenderungan kita untuk terlalu takut pada kerugian. Terkadang, mengambil risiko yang diperhitungkan memang diperlukan untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Jangan biarkan loss aversion melumpuhkan Anda. Terakhir, pahami bahwa nilai itu subjektif. Apa yang berharga bagi Anda mungkin tidak berharga bagi orang lain, dan itu tidak apa-apa. Sebagai kesimpulan, teori peluang memberikan kita gambaran yang jauh lebih realistis tentang bagaimana manusia membuat keputusan. Kita bukanlah mesin hitung yang sempurna. Emosi, bias, dan cara kita membingkai masalah memainkan peran yang sangat besar. Dengan memahami prinsip-prinsip seperti titik referensi, sensitivitas yang menurun, dan penghindaran kerugian, kita bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Kita bisa lebih mengenali kapan intuisi kita mungkin menyesatkan kita dan kapan kita perlu berhenti sejenak untuk berpikir lebih rasional. Semoga penjelasan panjang ini bermanfaat dan membuka wawasan baru buat teman-teman semua. Teori ini memang dalam, tapi sangat relevan dengan hidup kita. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman terkait pengambilan keputusan, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.